Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Al-Irsyad rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, kita telah melampaui 7 hari perjalanan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita tahun 1438 Hijriah ini. Mudah-mudahan 7 hari yang kita lampaui merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan sisa waktu yang masih kita miliki menjadi ibadah yang produktif, ibadah yang sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada waktu yang pendek ini saya akan menyampaikan hal-hal penting, peristiwa-peristiwa penting di seputar bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah yang tentu kita semua sudah tahu dan kita sudah sering mendengar, yakni tentang diturunkannya Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan kualitasnya adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Al-Quran adalah satu kitab yang sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah sangat-sangat penting, dan daya ubah yang ditimbulkan oleh Al-Quran itu luar biasa. Bagaimana satu peradaban Mekah yang jahiliyah, dengan turunnya Al-Quran, segala hukum-hukum yang waktu itu kosong, tidak ada, menjadi ada dan terselesaikan oleh Al-Quranul Karim. Bagaimana wanita atau anak-anak perempuan yang lahir dibunuh oleh orang tua mereka, oleh ayah mereka karena malu. Soal waris yang tidak ada pedomannya waktu itu. Soal kehidupan sosial, saling menghormati satu dengan yang lain, tidak ada. Yang kuat yang menang, yang ahli pedang dan ahli kuda yang menang, bukan pada yang hak dan yang batil. Atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran diturunkan dan menyelesaikan semua itu. Al-Quran yang mulia diturunkan oleh yang maha mulia kepada nabinya yang mulia pada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan mereka-mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah manusia-manusia yang mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi hadirin yang terhormat, bulan Ramadan bukan bulan yang pasif, bukan bulan yang
kita semua ngelokro, tapi bulan yang positif, bulan perubahan, bulan produktif yang kita semua mudah-mudahan terinspirasi bahwa Ramadan diturunkannya Al-Quran menjadi era bagi perubahan masyarakat ke era yang lebih baik. Mari kita sebagai bangsa ini mengoreksi bagian-bagian penting dari kehidupan kita. Syukur alhamdulillah di negeri ini ada nuzulul Quran, ada peringatan nuzulul Quran. Alhamdulillah itu sudah ada. Tapi sayang sekali dalam praktek kehidupan hukum sosial politik kita bertentangan, bertolak belakang dari ide dan etikat nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran. Quran lahirnya diperingati, tapi praktek kehidupannya justru bertolak belakang dari Al-Quran. Mereka-mereka yang mensiarkan Al-Quran tidak mendapatkan tempat yang terhormat di negeri ini. Mudah-mudahan ke depan dengan kita menyadari itu, makin hari manusia-manusia mulia, ahli-ahli Quran dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan juga oleh masyarakat. Yang kedua, hadirin yang terhormat, yang menginspirasi kita bahwa pada bulan Ramadan ini terjadi perang Badar. Perang, sesuatu yang membutuhkan energi, kekuatan, logistik, energi yang luar biasa. Terjadi di bulan Ramadan. Saat itu jumlah umat Islam sangat kecil dari sisi kuantitas, 313 orang. Harus menghadapi kaum kufar yang jumlahnya 1000 orang. Namun dengan kualitas spiritual yang luar biasa dari kaum muslimin, dengan niat hanya mencari ridha Allah, hanya melaksanakan perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah, lurus, tegak, 313 dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pertolongan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini menginspirasi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kita yang lemah secara fisik mungkin pada kondisi puasa seperti ini, tidak berarti kita ini lemah. Sungguh secara spiritual kita ini sangat kuat. Bagaimana 313 orang muslim Madinah waktu itu lagi puasa, kondisinya juga baru belajar bermasyarakat, kira-kira baru 3-5 tahun hijrah, masih jauh dari peradaban yang sempurna, harus berperang melawan musuh yang 1000 orang, yang logistiknya kuat, pemimpinnya tertata rapi dan lain-lain. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hadza min fadli rabbik, itu karunia Allah, muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi inspirasi pada kita yang kecil, kita yang mungkin di hadapan manusia lemah, secara logistik lemah, tetapi kalau niat kita lurus, niat kita hanya mencari ridha Allah, kita solid, kita kuat, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang ketiga adalah pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ini adalah blessing in disguise. Jadi karena orang-orang kafir Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka batalah perjanjian. Yang salah satunya adalah tidak boleh antara muslimin dan Quraisy untuk saling menyerang. Karena orang kufar ini melanggar perjanjian, maka muslimin pada saat itu mengambil kesempatan untuk membebaskan kota Mekah. Bagaimana negeri yang sudah mapan Mekah dengan segala peranata sosial budayanya bisa dibebaskan oleh kaum muslimin pada bulan suci Ramadan. Ramadan bukan pasif, Ramadan bukan lemah, tapi Ramadan adalah bulan yang produktif, bulan yang sukses, bulan yang kita bisa menggapai peristiwa-peristiwa besar, capaian-capaian besar. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di samping tentu saja masih banyak yang lain,
untuk negeri kita tercinta Indonesia. Sudah berabad-abad negeri dijajah dengan kekuatan multinasional, kekuatan sekutu, kekuatan Belanda, kekuatan internasional. Tapi subhanallah, justru kemerdekaan Indonesia ini dicapai pada bulan suci Ramadan yang secara empirik, yang secara fisik mungkin kita lemah, kita tidak kuat, tetapi api semangat Ramadan, ketaatan kita kepada Allah, kedekatan kita pada yang maha kuat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kita lemah secara fisik dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Logistik tidak ada, pasukan tidak ada, jaringan internasional tidak ada, hubungan diplomatik tidak punya, tetapi dengan bismillahirrahmanirrahim dinyatakan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 di bulan suci Ramadan. Ramadan bukan berarti kita lemah, berarti kita pasif, tapi mari kita jadikan inspirasi Ramadan ini menjadi kekuatan, semangat, produktivitas untuk hal-hal besar dalam hidup kita. Lalu apa kira-kira manfaat yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa besar seperti itu? Dalam skala kecil dalam keluarga kita ada saja hal-hal yang bagi keluarga kita penting. Misalnya hari-hari ini kita ingin anak-anak kita masuk ke SBMPTN misalnya, ya, masuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu yang usia-usia anak-anak masuk perguruan tinggi risau, khawatir, ya, semampang kita Ramadan, doakan anak-anak kita. Ini momentum penting untuk kita dekat kepada Allah. Yang karena dekatnya kepada Allah itu, anak kita mungkin biasa-biasa saja, tapi ikhtiarnya sudah sungguh-sungguh, doanya sudah luar biasa. Orang tua berbisik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku sudah ikhtiar, anakku sudah sungguh-sungguh belajar, aku mohon anakku bisa masuk diterima di perguruan tinggi yang dia harapkan. Atau ada warga yang ingin anaknya berjodoh dengan laki-laki atau perempuan yang lain, Ramadan kesempatan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada peristiwa-peristiwa yang sulit dalam kehidupan kita, manfaatkan produktivitas energi Ramadan ini untuk menyelesaikan hal-hal besar dalam keluarga kita, termasuk juga di organisasi-organisasi, di takmir mungkin, di ormas mungkin, di mana-mana. Mari kita gunakan semampang kita pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.